Shalom teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang raja yang hidup dalam perjanjian lama. Dia adalah Raja Yosia. Raja Yosia merupakan raja ke-16 bangsa Israel, tepatnya yaitu di wilayah Yehuda, teman-teman. Raja Yosia menggantikan ayahnya yang pada saat itu hanya memerintah selama 2 tahun saja. Raja Yosia dikatakan menjadi raja yang sangat muda di awal pemerintahannya. Sebab di umur yang ke-8 tahun, dia dilantik menjadi raja oleh petinggi-petinggi Israel, teman-teman. Karena keadaan yang harus memaksakan dia untuk menjadi raja. Dalam perjalanan hidupnya menjadi raja, Raja Yosia adalah raja yang sangat-sangat diberkati dan hidupnya berkenan kepada Allah. Dan masa jabatannya terbilang sukses, teman-teman. Kesuksesan Raja Yosia ini tidak terlepas dari sikap hidupnya kepada Allah, yaitu takut akan Allah. Dan dia tidak pernah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Justru dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti bapa leluhurnya, yaitu Raja Daud, teman-teman. Sebab itulah janji Allah kepada Raja Daud dan keturunannya. Barang siapa yang hidup menurut ketetapan Allah, maka dia akan diberkati perjalanan hidupnya. Selama masa pemerintahannya, dia menjadi raja yang terbaik, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang raja yang terbaik, maka kita akan mempertanyakan prestasi apa aja sih yang didapat atau yang dilakukan oleh Yosia selama masa pemerintahannya, selama 31 tahun. Kita akan membahas prestasi dari Yosia ini setelah yang satu ini. Kalau kita bertanya tentang prestasi dari Yosia atau Raja Yosia, maka Bang Kepo akan menjelaskan 2 prestasi hebat yang dilakukan oleh Yosia yang tercatat di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-34. Prestasi yang pertama adalah Yosia melakukan pembaharuan bait Allah, yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Sebenarnya sampai yang seterusnya, teman-teman. Selama masa pemerintahan Raja Amon, yaitu Bapak Yosia sendiri, bait Allah itu tidak difungsikan dengan benar, teman-teman. Raja Amon melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan menyembah kepada patung buatan Manasye, di mana Manasye ini merupakan ayah dari Amon dan kakek bagi Yosia, teman-teman. Perbuatan yang dilakukan oleh Raja Amon ini merupakan perbuatan yang keji di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Raja Yosia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Dia dicatat dalam Alkitab melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu, dia ingin mengembalikan fungsi yang benar tentang bait Allah, yaitu tentang memberikan korban persembahan hanya kepada Allah saja. Oleh sebab itu, kita bisa melihat pembaharuan apa yang dilakukan. Oke, kita akan melihat tepat pada tahun yang ke-12 masa pemerintahannya, dia melakukan gebrakan ini, teman-teman, yaitu dengan menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, yaitu bukit pengorbanan kepada berhala, tempat-tempat penyembahan berhala, kuil-kuil, yaitu tempat kuil ya, untuk mempersembahkan korban kepada berhala. Dan tempat-tempat lainnya seperti orang-orang yang mempersembahkan persembahan di kuburan dan menyembah kepada tulang-tulang para imam, teman-teman. Oleh sebab itu dimusnahkan semua oleh Yosia. Yosia melakukan gebrakan ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap pemberontakan yang mungkin bisa terjadi dilakukan oleh orang-orang yang melakukan penyembahan berhala ini. Oleh sebab itu dia memberanikan diri. Dia tahu dia melakukan apa yang benar. Dia menghancurkan segala tempat penyembahan berhala itu, mulai dari Yehuda sampai seluruh Yerusalem, bahkan dikatakan seluruh wilayah Israel yang ada hubungannya dengan penyembahan berhala. Itu yang pertama. Prestasi yang kedua yaitu tentang ditemukannya kembali kitab Taurat, teman-teman, yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Setelah Yosia melakukan gebrakan yang besar terhadap bangsa Israel dengan membersihkan seluruh wilayah
Israel terhadap penyembahan berhala, dia tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dia melakukan pembaharuan-pembaharuan yang lainnya, seperti dia memelihara bait Allah dengan cara memeriksa setiap bait Allah di mana yang rusak dia akan memperbaiki. Termasuklah salah satu tugas yang diberikan kepada seorang imam yang bernama Hilkia tentang keuangan. Di mana pada saat itu Imam Hilkia ini mendapat perintah dari Raja Yosia untuk memberikan atau membawa uang di rumah Tuhan. Nah, pertanyaannya, benarkah Yosia yang menemukan kitab tersebut? Jawabannya tentu tidak. Secara praktek, bukan Yosia yang menemukan kitab tersebut, teman-teman. Melainkan Imam Hilkia lah yang menemukan kitab tersebut. Lalu kenapa disebut Yosia yang menemukan atau dicatat dalam Alkitab Yosia menemukan kitab atau Taurat kembali, teman-teman? Penjelasannya begini. Sebab kitab ditemukan di bawah pemerintahan Raja Yosia. Dan apapun yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan pada saat itu di bawah pemerintahan Raja Yosia. Sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Raja Salomo membangun bait Allah. Apakah Raja Salomo langsung membangun sendiri? Tentu tidak. Dia menggunakan tukang-tukang yang mahir. Oleh sebab itu, dalam hal ini dikatakan Yosia yang menemukannya seperti itu. Sekalipun yang menemukan secara praktek adalah Imam Hilkia, teman-teman. Ditemukannya kembali kitab Taurat ini oleh Imam Hilkia merupakan kitab gulungan yang dipercayakan merupakan kitab perjanjian yang diperantarakan oleh Musa, teman-teman. Dan dikatakan bahwa penemuan kitab ini kembali terjadi akibat kelalaian peletakan kitab ini oleh orang-orang sebelumnya. Dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26, di sana Musa berbicara di mana posisi kitab Taurat itu diletakkan. Jadi otomatis diletakkan di dekat tabut perjanjian. Nah, kalau kita mau berbicara tentang tabut perjanjian itu, maka tabut perjanjian itu tidak berada pada satu tempat saja, melainkan dipindah-pindahkan. Nah, hal ini bisa dikatakan kelalaian sebelumnya atau kelalaian yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Zaman Yosia ini ditemukanlah kembali kitab tersebut, teman-teman. Dan ini merupakan kabar yang sangat gembira bagi Yosia, terlebih kepada umat-umat Israel yang menyembah kepada Allah yang hidup. Kedua prestasi ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa bagi Raja Yosia di hadapan Allah, teman-teman. Lalu bagaimana dengan akhir hidupnya? Selama masa pemerintahannya, yaitu selama 31 tahun lamanya dia memerintah bangsa Israel, dia hidup untuk melayani Tuhan lewat pemerintahan. Tetapi sangat disayangkan, di akhir hidupnya, dalam kematiannya, detik-detik kematiannya, Yosia melakukan kesalahan, yaitu tidak peka terhadap suara Allah. Raja Yosia ini bersikeras untuk mengikuti perang melawan dari Raja Neko. Akhirnya apa? Dalam medan perang, dia terkena panah musuhnya, teman-teman. Akhirnya dia meninggal. Ada 4 hal yang Bang Kepo bisa bagikan untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa diterima. Yang pertama adalah kuasa Allah lebih besar daripada kuasa manapun. Lihatlah yang terjadi dengan Yosia. Dia mampu mengalahkan kuasa kegelapan, yaitu dengan cara menghancurkan tempat penyembahan berhala. Yang kedua, orang yang mau hidup berkenan kepada Allah adalah orang yang akan diberkati perjalanan hidupnya. Kata diberkati di sini jangan dipelintir ya, teman-teman. Kata memberkati di sini artinya kita mendapatkan kedamaian, sukacita, perlindungan. Bisa jadi materi, tapi itu bukan menjadi patokan pertama. Yang ketiga, kita wajib menolak segala bentuk penyembahan berhala. Jadi di sini kita jelas bahwa Tuhan tidak ingin diduakan, teman-teman. Kalau kita menyembah Allah, sembahlah hanya Allah satu-satunya yang kita sembah dalam hidup kita. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah setialah hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya.
Terima kasih teman-teman. Jika kalian memiliki komentar tentang kisah Raja Yosia, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.